Akhirnya dapatlah sebuah kontrakan yang kosong 3 tahun. Saya bawa ART, saya masukkan kamar yang satu, saya anak-anak di kamar sebelahnya. Kita belanja nih, aku gendong Caca, bawa Kila belanja ke depan. Tapi anak saya mulai yang kedua tuh sudah mulai, mama itu apa, gitu. Ntar ya mama lihat ya, gitu. Dari sini sekelebatan kain putih. Saya pernah tuh, anak saya bontot itu kan punya boneka kesayangan, namanya Nonik lah. Saya tanya sama Ayu, Noniknya mana? Dia nggak bisa tidur, Caca nggak bisa tidur. Gitu. Di atas mah, habis dicuci. Akhirnya saya, dia udah sini pakai lilin. Nah, di situ saya lihat perempuan, sekarang berdua sama pocong. Kuntilanak tetap duduk, tapi pocongnya ada. Oh, ibu ngeliat ada sosok kuntilanak dan juga pocong. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal. Hari ini gue kedatangan narasumber yang dimana dia pernah punya pengalaman ketika pertama kali pindah ke kontrakan dan pertama kali juga masuk ke rumahnya, yang rumahnya ini besar 3 lantai. Ternyata ada hal yang janggal, seperti menemukan dupa di lantai 2 dan banyak tetangga yang bilang gak ada yang bertahan lama di rumah itu. Ternyata setelah dicari tahu, pemilik rumah itu adalah seorang dukun. Nah, gimana cerita lengkapnya? Langsung aja kita bahas di Saksi Misteri by Lentar Malam. Oke guys, di sini udah ada narasumbernya, namanya Ibu Neti. Kita langsung tanya dulu aja. Bu Neti, apa kabar Bu? Oke, kabar baik. Baik ya Bu ya. Oh ya, Ibu Neti ini adalah orang tua dari Diki ya, yang dimana Bang Diki itu pernah cerita tentang rumah Petrus. Dan kali ini Ibu Neti itu mau cerita tentang rumah yang dulunya itu pernah ditempati sama dukun. Cuma dukun, dia terkenalnya punya ilmu kanuragan ya. Oke. Kanuragan jadi mana? Ini rumah ini apakah sebelum rumah Petrus atau sesudah nih Bu? Sebelum, ini masih rentetan peristiwa sebelum rumah Petrus. Karena rumah ini sebelum rumah Petrus itu saya bangun, itu saya beli sudah yang foto kemarin itu tuh, rumah-rumah itu. Itu kan mau saya rehab lagi karena kesannya kan horor banget gitu loh. Jadi niatnya mau direnov tuh. Nah, sebelum direnov kita ngontrak dulu. Waktu saya visit ke rumah itu lantainya 3. Terletak di jalan kecil, jalan setapak lah. Nah, lantai 3, yang di lantai 2 waktu kita lihat itu banyak dupa-dupanya. Saya nggak tahu kalau ada dupa-dupa seperti itu ya. Tapi mau gimana lagi, kita harus nunggu kan. Oh, dari situ udah mulai aneh tuh Bu. Udah ngerasa aneh nih rumah apa. Iya, perasaannya aneh banget, kayak sama kayak ketika kita ditinggal orang keluarganya nggak ada, itu rasanya seperti kehilangan sekali, sedih bawaannya gitu. Oh, entah kenapa kalau di rumah itu merasa sedih aja gitu. Sedih aja gitu. Oke. Nah, katanya juga di rumah itu juga sering dengar ada suara lompat-lompat di tangga. Iya, kalau orang lari 2 kaki kan enak tuh, dengeran tap. Ini cuma pak seperti itu saja, gitu loh. Dan itu suaranya berasal dari tangga lantai 2 ke lantai 3. Gitu. Dia tidak pernah turun ke lantai 1. Cuma di situ. Berarti ini kemungkinan sosoknya sosok pocong nih, Bu? Iya. Kemungkinan sosok pocong. Waktu itu saya pikir sepertinya pocong gitu. Tapi saya belum pasti karena belum lihat sosoknya waktu itu. Oke, tapi Ibu sempat lihat? Sempat lihat. Oke. Kalau gitu buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkapnya, tonton video sampai habis. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentar Malam, DM ke Instagramnya Lentar Malam atau hubungi nomor yang ada di bawah ini. Gampang banget. Yaudah, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Ibu Neti, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai.
Cerita awalnya ketika saya sudah membeli rumah Petrus. Oke. Ya, yang waktu itu Diki bawain ceritakan ya. Ini awal mulanya. Saya sebelum situ lihat rumah dalam kondisi pohonnya besar-besar itu. Pohon petai ada 4, di depan ada 2, di belakang ada 2, duren dan jambu. Saya pikir karena ini sudah besar sekali, sampai bisa dipeluk sampai 3-4 orang, itu kan besar. Takutnya suatu waktu roboh, jadi kita tebang saja, gitu ya. Sambil beres-beres rooftop, atap-atapnya semua saya bereskan gitu. Ternyata di luar dari estimasi, 3 bulan jadi 5 bulan, karena ternyata yang namanya renov ya. Iya. Mau betulin ini, rempet-rempet kemana-mana kan seperti itu. Singkat cerita, sebelum pindah ke rumah Petrus itu, kita pindah dulu tuh, cari yang bisa dikontrak nggak setahun. Karena saya pikir kan cuma 3 bulan ya. Ada nggak, tapi rumahnya besar, karena kita punya barang-barang banyak. Kan seperti itu kan. Iya. Kalau ngekos mana cukup. Gitu. Akhirnya dapatlah sebuah kontrakan yang kosong 3 tahun. Saya pikir nggak apa-apa lah, cuma sebentar ini ya. Lokasinya di jalan setapak, nggak setapak sih, agak gede, cuma motor papasan tidak bisa lewat. Iya. Rumah itu tidak ada pagernya, langsung ke jalan karena kecil space-nya. Rumah itu kira-kira 12 kali 10 deh, nggak besar. Dia punya lantai 3. Waktu kita cek ke awal, perasaan saya udah nggak enak gitu ya. Cuma saya gimana lah, biar anak-anak nggak merasa takut, karena saya anak-anak masih kecil tuh. Diki masih itu SMP, anak saya yang pertama SMP, adiknya TK, yang satu baru 7 bulan yang bontot. Oke. Baru 7 bulan, terusnya ya udahlah, yang penting kita dapat tempat sambil nunggu itu jadi gitu loh. Jarak dari rumah yang ini sampai rumah Petrus itu sekitar 10 kilo lah. Lumayan jauh ya. Lumayan jauh. Nah, kemudian itu rumah saya tidak pernah kunci. Nah, kenapa tidak pernah kunci? Karena teman-teman bapaknya suka tidur di situ dan bolak-balik masuk tanpa waktu gitu loh ya. Dan mereka bilang, mungkin mereka tahu, cuma diem aja ya. Mbak, gitu bilang ke saya, jangan khawatir, nggak bakal ada yang mau masuk, katanya gitu. Oh, saya pikir, oh iya deh, nggak apa-apa gitu. Nggak ada pikiran apa-apa, Mas. Nah, kemudian nggak ada perasaan apa tuh, 1 minggu, 2 minggu, ini 2008 ya, ketika 2008 bulan awal Agustus sampai Desember lah kayaknya. Desember akhir. Terus setelah itu saya mulai merasakan keanehan di 2 minggu pertama di situ. Nah, 2 minggu pertama itu di tempat itu saya gambarkan kontrakannya ya. Di lantai 1 itu udah jadi. Ya, ada kamar 2, kulkas ini loh di bawah tangga. Saya buat simpan kulkas, tangga lantai 2 dan 3 itu belum jadi. Yang atas masih semen semua. Makanya itu tidak saya tempati. Kita tinggal tumpuk di situ. Saya bawa ART, saya masukkan kamar yang 1. Saya anak-anak di kamar sebelahnya. Diki saya suruh tidur di ruang tamu. Gitu, seperti itu semuanya. 2 minggu pertama itu saya udah mulai merasakan keganjilan lah. Hawanya udah mulai nggak enak tuh. Dingin-dingin aneh gitu loh. Dingin-dingin aneh itu dari atas, seperti dibukain pintu kulkas. Saya pikir angin gitu loh. Nah, terus itu ada dapur, sebelahnya kamar mandi. Kita punya kamar mandi besar sekali, ada seruang ini mungkin ya. Dan kamar mandi itu tinggi 2 meter. Nah, di atasnya ada jendela besar. Jendela itu, jadi kalau kita kloset itu depan langsung jendela. Jadi kalau kita mau pipis itu langsung lihat jendela. Jendela itu menghadap kemana tuh, Bu? Jendela itu menghadap ke kebun. Di kebun itu ada pohon nangka besar sekali. Jadi kalau saya jongkok, di situ juga kita melihat pohon nangka yang di atas. Itu kamar mandi tidak bisa dipasangin lampu. Jadi kita selalu sedia lilin di situ. Kadang gelap-gelapan kita nyala dari dapur aja dibuka sedikit. Kenapa itu? Selalu meledak. 7 kali saya pasang lampu, meledak terus, pecah, benar-benar pecah. Nyalain, pecah. Saya pikir, oh ada konslet kali. Saya panggil tukang tuh. Tolong dong dikontrol gitu. Enggak kok, normal. Coba lagi deh, pecah lagi. Akhirnya kita nyerah. Ya udah kita pakai lilin aja gitu ya. Setiap itu. Nah, 2 minggu saya kan kalau malam memang ke belakang mau pipis mau apa gitu. Saya selalu kebangun jam 11, jam 12. Ya, perkiraan jam 12 sampai jam 1 lah, jam 11 sampai jam 1. Ketika saya pipis, saya tidak pakai lampu.
cuma buka pintu kelihatan dari dapur, itu di pohon nangka, saya pikir ya bukan apa-apa ya, kayu, saya positif aja, saya nongkrong. Tapi lama-lama kayunya goyang-goyang. Itu kaki panjang sekali. Nah, saya berpikiran gini loh, kita kalau orang Sumatera kan ada tuh yang tinggi sekali, istilahnya begu ganjang ya. Iya, seperti itu kaki, kayak Slenderman. Tapi dia tidak pakai apa-apa, cuma kukunya panjang-panjang, jarinya panjang-panjang ini loh, panjang. Terus kurus panjang itu selalu goyang-goyang gini loh. Nah, gitu. Kita lihat, saya pikir tidak. Selama dia nggak masuk nggak masalah gitu loh. Saya pikir gitu. Ya udah saya cuma batin aja. Sudah kamu di luar aja nggak usah masuk gitu. Saya cuma di sini doang ya. Terusnya ya udah. Tapi setiap saya ke kamar mandi selalu ada. Ketika seminggu sudah saya melihat itu, dia udah mulai berani deket tuh. Saya merinding. Dia berani deket. Itu kan pakai kawat ayam. Bukan yang kawat nyamuk ya, tapi kawat ayam. Si jendelanya. Pakai kawat. Jadi tangannya sudah mencekram begini loh. Itu kamar mandi 2 meter ya. Kalau dia tidak tinggi kan tidak nyampe kepalanya, gitu kan? Iya. Gini, gitu. Karena saya bukan orang yang kagetan dan takutan, saya cuma ngelirik. Yang penting jangan masuk. Kamu boleh ngeliatin ke saya, tapi jangan anak-anak loh ya. Gitu. Tetapnya ngeri, Bu. Yes, sering kaget biasa gitu ya. Ada satu yang buat bikin saya takut, itu ada yang makhluk itu yang buat saya takut. Ada, kalau itu belum. Cuma dia ngelirik gini. Yang penting kamu jangan masuk, jangan ganggu anak-anak. Sudah seperti itu, oke? Ya, saya balik tidur lagi dan tidak ngomong ke anak-anak. Anak-anak takut. Apalagi ada anak masih bayi kan, balita. Apalagi Ayu, saya butuh Ayu. Itu ART saya butuh dia gitu loh, buat ngomong gitu. Nah, ya sudah. Kemudian waktu itu Agustusan. Ini cerita ketika Agustusan. Bapaknya itu pergi. Acara mungkin ya sore tuh. Dari siang sampai sore. Mungkin acara-acara apa, saya nggak keluar, kayak punya anak kecil. Anak saya yang gede pergi. Teman-teman bapaknya juga nggak tidur di situ. Pergi semua pada nonton mungkin ya. Lomba-lomba. Nah, saya di rumah berdua, maghrib saya tutup pintu. Saya masuk kamar tuh. Sambil cerita, dengerin radio gitu kan, seperti itu. Karena dulu kan HP-nya masih SMS saya ya. Terus saya tutup pintu, udah ngobrol lah sama yang kecil-kecil. Menyusui apa segala macam. Terus kok nggak lama ada suara lompat-lompat. Bolak-balik. Udah mulai turun, ini suaranya turun. Ke lantai 1, ke tempat saya. Kan sebelah kamar kan tangganya. Naik, turun. Pertama pelan, tap. Lama-lama kenceng. Naiknya, tap. Nanti turun lagi. Naik, turun. Nanti suara hilang. Kayak di lantai 3, nanti turun lagi kedua, 1. Seperti itu terus. Saya lirik. Nggak ada apa-apa. Terus saya masuk lagi. Menyusui anak lagi tuh. Tapi anak saya mulai, yang kedua tuh, sudah mulai, Mama itu apa? Gitu. Ntar ya Mama lihat ya, gitu. Berarti dia dengar juga toh, gitu ya. Kalau yang kecil yang 7 bulan belum paham ya. Terus saya keluar. Itu ada angin. Angin dingin. Dingin angin, beda ya. Ini dingin kulkas dibuka itu loh. Dibuka langsung tutup, kan gitu ya. Ini naik, ini kan begini ya. Tangga sini, jadi sini kan sini. Nah, dari sini sekelebatan kain putih. Kayak gorden diginiin. Iya kan kelihatan dari ujungnya kan. Kain putih doang, naik gitu loh. Nah, sudah. Saya langsung masuk, terus saya SMS yang lain. Pulang dong, ada ini nih. Ada suara nih, lompat-lompat. Sudah lama, itu naik turun terus, tetap bunyi, intens. Nggak berhenti. Pas pintu depan dibuka, pada pulang, itu nggak ada suaranya. Hening. Hilang. Dan hampir setiap malam, rame lantai 2. Kayak anak kos-kosan perempuan. Rame banget. Setiap jam 1 malam, sampai jam 3 pagi. Selalu rame. Banyaknya suara orang ngobrol, tapi suara perempuan. Suara orang ngobrol, suara ketawa, nangis. Rame, kayak pasar. Mereka seperti kayak kumpul-kumpul apa gitu loh. Saya pernah tuh, anak saya bontot itu kan punya boneka kesayangan. Namanya Nonik lah. Saya tanya sama Ayu, lantai 3 kan memang buat jemuran dan tidak ada lampu. Dia bilang gini, yuk, Noniknya mana? Dia nggak bisa tidur, Caca nggak bisa tidur gitu. Di atas mah, habis dicuci di lantai 3. Ambil yuk, mau nggak mau, aku takut, takut. Akhirnya saya
dia udah sini pakai lilin, nah, ke bawah lilin ke atas. Di lantai 2 itu ada balkon. Ada balkon yang belum ada pagarnya karena belum jadi sih. Nah, di situ saya lihat perempuan panjang dan duduk di pinggir balkon. Saya lihat dia masih mengunggungin saya. Ya udah saya lihat, saya langsung lari ke atas ngambil itu bonekanya. Saya turun dia udah mulai nengok. Saya turun dia nengok. Ketika saya nengok itu mukanya hitam semua ya. Cuma yang saya tahu kelihatan giginya, dia senyum loh, bibirnya sampai sini. Saya merinding. Bibirnya sampai sini. Itu yang hari pertama saya lihat, dia cuma senyum begini. Begini saya sambil senyum. Saya kaget. Tapi saya langsung saya harus turun gitu ya. Akal sehat saya jalan. Saya nggak boleh di situ terus, saya turun. Udah, saya langsung masuk kamar, tutup. Nah, kemudian hari kedua. Nah, hari berikutnya saya naik ke lantai 3 lagi. Waktu itu ada selimut yang belum saya angkat. Nah, lagi tuh, ayo lupaan terus. Saya naik ke atas. Dan naik ke atas saya ambil. Sekarang nggak sendiri, sekarang berdua. Sama Ayu? Sama Pocong. Enggak, kuntilanaknya itu. Sekarang berdua sama Pocong. Kuntilanaknya tetap duduk. Tapi Pocongnya ada. Oh, Ibu ngelihat ada sosok kuntilanak dan juga pocong. Nah, Pocong itu tidak lompat, Pocong itu ngambang tinggi sekali. Nah, jadi dia pergi nyamping gitu loh, nyamping gitu sambil noleh saya. Saya lihat menoleh ya karena mukanya hitam semua gitu loh, cuma kelihatan matanya bolong gitu seperti itu. Noleh aja gitu, noleh. Udah noleh terus langsung hilang ke samping gitu loh. Kalau gitu yang perempuan itu dia tidak noleh, cuma madep depan. Saya turun. Besok mau hujan kayak apa kita nggak usah angkat jemuran, saya bilang sama Ewa. Kalau malam masih ada sana biarin aja gitu ya. Enggak mah, soalnya takut pada terbang karena tidak ada terasnya, masih polos. Makanya anak-anak nggak saya ajak ke atas seperti itu bang. Sudah nih, anak-anak nggak ada yang tahu. Saya tetap diem gitu loh. Terusnya si Bontot, si Caca itu waktu itu udah ada 3 bulan di situ ya. Dia 10 bulan Caca, dia sudah mulai latihan jalan. Kalau malam dia merosot dari kasur tuh bang. Mau kemana? Dia nongkrong di kulkas. Mau makan apa? Saya bilang, enggak, mau ambil bola. Bola apa? Tuh, dia nunjuk ke belakang kulkas. Kan ada space loh. Kan harus itu kulkas 2, tapi saya kulkas kecil jadi kan banyak space. Itu apaan bola? Gak ada bola apa? Saya udah mulai gak enak nih perasaannya. Bola tawa katanya gitu, bola ketawa dengan bahasanya dia. Saya bahasakan saya aja ya, dia cadel kan ya. Bola ketawa apa? Aku udah mulai, perasaan saya udah nggak jelas tuh, bola ketawa. Sudah ketawa main, lari ngejar, nanti balik lagi sampai nabrak pintu kaca, kan ada pintu kaca ada sekatnya. Dia lari lagi, dia nggak pernah jatuh, duduk lari lagi, ketawa kamu main apa? Bola ketawa katanya gitu, sampai masuk ke belakang kulkas. Dia sampai nangis, bola ketawa itu tidak keluar. Nah, sampai ART-nya yang nungguin anak saya itu, Ca, jangan bikin Bayu takut lah, katanya gitu. Tapi enggak nakal kok, katanya dia bilang anak itu. Ajak main, bola ketawa ajak main, kata dia bilang. Bola ketawanya gimana? Bola ketawanya ada rambutnya, katanya gitu. Aduh, saya udah kepikiran ke situ. Aduh, ini beneran ini. Iya. Saya tahu itu gelundung peringis. Tahu gelundung peringis toh? Tahu. Iya, ya seperti itu. Dia ada ketawa, katanya ada rambutnya. Aduh, biasanya gundul, ini kok ada rambutnya, ngeri banget aku pikir ya. Wah, gak beres. Ketika temennya bapaknya tuh main, dia ngomong kayak gini, lah biasa mbak, rumah ini emang ada gelundung peringisnya, katanya gitu. Wah, berarti dia udah kenalan sama si Caca dong. Saya pikir gitu, udah kenalan sama Caca. Terus gimana? Gak apa-apa, yang penting gak bikin anak sawan kan, katanya gitu. Ya udah deh, aku pikir gitu. Ya udah, nggak apa-apa, semangat ya, sehat ya. Saya cuma doa terbaik aja buat anak-anak. Udah jangan ganggu deh, jangan bikin anak sakit, jangan apa ya. Aku nggak ganggu kamu juga jangan ganggu kita gitu loh. Kalau mau main berinteraksi ya dengan baik-baik aja. Jangan sampai menyakiti. Saya pikir gitu.
udah banyak kejadian seperti itu. Dan waktu itu kita belanja nih, aku gendong Caca, bawa Kila belanja ke depan. Belanja ke depan, orang depan gini, betah, ceng gitu ya bilang saya. Betah, anak-anak gak apa-apa kan katanya, aman, kenapa emang katanya gitu. Gak tahu apa, gak tahu gimana, itu rumah kosong udah 3 tahun. Oh kalau itu aku tahu, gitu. Itu suka buat tempat praktek perdukunan, udah ngerti katanya gitu. Saya nggak tahu, cuma waktu itu taunya ada dupa di lantai 2. Tapi karena itu rumah kan bukan saya beli, saya cuma kontrak. Saya nggak mau mengganggu loh ya, mungkin dia lagi ngapain, manggil apa. Saya nggak, yang penting saya nggak ganggu. Jadi itu dupa saya pinggir-pinggirkan saja. Ada bekas dupa di pojok-pojok. Udah saya pinggir-pinggir sana aja. Ya udah, saya nggak mau ganggu. Kecuali itu rumah saya beli. Hebat ya, nggak ada yang keganggu ya. Saya pikir dia ganggu gue, tapi terus saya, padahal di situ ya 3 tahun yang lalu itu kosong kenapa, tahu nggak katanya gitu, bilang enggak, saya nggak tahu ceritanya, nggak diceritain, enggak gitu. Itu dulu buat kos-kosan anak mahasiswa karena itu nggak jauh dari kampus. Itu jam 11 pada keluar lari bawa sarung, pakai sarung. Jam 11 malam pada keluar rame-rame. Kenapa? Ada yang lompat-lompat di kasurnya mereka katanya gitu. Di kasur mereka ada yang lompat-lompat, jadi pada lari berjamaah keluar semua. Dan 3 hari kemudian mereka pindah. Itu siang jam 11 malam pergi, terusnya jam 10 pada datang, pada packing langsung. Nah hampir itu semuanya itu. Iya, hampir semuanya, dan itu akhirnya kosong sampai 3 tahun. Baru nih jenengan yang masuk katanya, hebat katanya gitu. Saya baru tahu itu. Saya balik lagi ngomong, yang penting gak ganggu deh, aku bilang gitu. Saya sebentar toh, lagi mau nyari-nyari kemana lagi, mau pindah pun gitu ya. Yang penting nggak ganggu anak-anak deh. Hebat katanya gitu. Tahu nggak kenapa orang sini kalau lewat tempatnya jenengan pada lari? Oh iya, aku baru ini ya, baru nyambung ya. Kenapa sih orang pada lari kalau lewat sini? Kalau motor juga ngebut-ngebut banget, aku bilang gitu ya. Itu suka ada yang lihat kaki yang nguncang-nguncang di balkon lantai 2. Apa iya? Iya, itu banyak kaki, ada kaki di situ katanya gitu. Kaki panjang, bukannya aku lihat di Ponangka, aku bilang gitu. Ada kaki panjang di situ. Itu hampir nyentuh lantai 1 kakinya, makanya pada lari kalau sini. Malah biasanya pada muter lewat belakang. Kayak gitu. Wah, aku nggak tahu loh kalau itu. Saya juga nggak ngomong ya, nanti malah dia bikin rumor lagi kemana-mana kan. Oh iya, saya iyain aja. Oh iya deh, nggak apa-apa. Dalam hati saya juga pernah lihat gitu kan, nggak apa-apa, udah gitu. Itu berarti kemungkinan yang hantu begu ganjang. Ya kayak saya bukan memastikan begu ganjang, itu seperti seperti Slenderman lah ya. Seperti Slenderman itu panjang sekali. Cuma dia nggak pakai baju memang. Yang saya lihat tidak pakai baju. Jadi tahu Sméagol, The Lord of the Ring. Seperti itu. Tinggi dan rambutnya ya panjang jarang gitu loh. Seperti itu. Cuma tidak pendek cuma tinggi gitu, bentuknya seperti itu. Nah, ya itu kejadian sampai 6 bulan. Saya seperti itu. Saya ini tidak terlalu panjang sekali ya ceritanya, karena kejadiannya paling isinya itu aja. Mereka aja, tidak ada lain-lain lagi. Cuma waktu itu memang di lantai 3 itu ada, saya lihat tinggi sekali perempuan. Itu karena itu lantainya 3, kita masuk lewat gang aja udah kelihatan kan rumah kita sendiri. Apalagi di atas roof tuh, ruang terbuka. Ketika saya lewat, di situ ada perempuan juga, tapi lebih tinggi daripada yang di balkon lantai 2. Nah, sama yang satu lagi, mau pocong itu, yang tinggi sekali. Yang Wedon apa ya? Wedon. Dari jauh kita masuk gang aja sudah kelihatan. Pokoknya kumpul banyak sekali di situ. Itu yang saya lihat di situ. Dan itu terulang-ulang bolak-balik gitu loh. Nah, sampai yang ada 2 kali yang panjang itu, yang tinggi, selalu ngintipin saya kalau mandi. Saya pikir cabul kamu, aku bilang gitu ya. Jangan yang lain ya, cukup aku saja gitu. Buat aku aja udah cukup gitu. Itu kejadian berulang-ulang seperti itu. Akhirnya tiba pada saat kita pindah. Kita tuh mau pindah waktu itu. Rumah udah jadi, tapi belum pasangan, nggak apa-apa, aku bilang gitu, daripada saya nambah-nambah lagi. Waktu itu sudah 5 bulan di situ ya.
Udah biarin aja nggak apa-apa. Gampang nanti sambil jalan kalau itu mah, yang penting dalam udah rapi. Nah, ini karena rumahnya jauh, yang 10 kilo tadi ya. Rumahnya jauh. Dan barang-barang waktu itu kita simpan di lantai 2. Nah, udah rumahnya jauh. Dan itu jalan setapak, mobil parkirnya di depan gang. Kan angkutnya lama toh. Itu pindahan. Kenapa nggak dari pagi pindahannya? Biasa kalau orang Jawa pakai hitungan. Ya kan, pindah rumah pakai hitungan mulai jam segini ya, gitu loh. Kita sih nurut aja gitu ya. Pindahan tuh dari siang. Kita nunggu, saya sama Nanang nunggu. Karena yang bapak-bapak dan cowok-cowok kan angkat-angkat. Nanti kamu pindahnya ke sananya nanti kalau sudah rapi ya, sambil nungguin ini yang belum dibawa. Oke lah, gitu loh. Ternyata jam 4:30 hujan gede. Sampai sore itu. Karena jauh juga. Jam 4:30 hujan gede. Hujan geludung, kilat. Sampai maghrib. Gitu ya. Anak-anak sampai belum tak mandikan karena udahlah tanggung nanti di sana aja gitu ya. Itu saya ngondong Caca, bawa anak saya Kila. Sambil kontrol-kontrol ke belakang. Bahwa ada yang ketinggalan. Karena rumahnya juga tidak besar. Saya berdiri itu di bekas tempat kulkas. Kulkasnya udah kosong, tapi ngeliat kamar bahwa ada barang ketinggalan. Di situ udah mulai ada yang teriak-teriak di atas. Teriak-teriak rame dan minta turun. Aku. Suaranya seperti itu. Nah, tiba kemudian rame salah satu turun. Kayak kaki turun loh. Tapi nggak ada wujudnya. Kaki doang. Turun. Abis itu langsung lantai mulai lantai popping. Mas Jamal tahu lantai popping nggak? Enggak, apa itu popping? Lantai pecah. Wah. Tapi kumpul jadi satu kayak gini, tang. Kayak lagi dibom dinamit itu loh. Iya. Dan itu ngejar kita. Lantai itu meledak, tak, ngejar kita sampai ruang depan. Jadi dari dekat kulkas, itu dekat tangga, itu popping semua. Meledak sampai bikin segitiga gini. Meledak semua. Kayak ngikutin ya? Ngikutin, sampai 3 saya lari, bawa anak, karena saya bawa anak. Itu udah mulai nggak beres. Kalau cuma dia lihat wujudnya saya nggak masalah ya. Tapi ini udah mulai kayaknya, wah ini udah mulai nggak beres nih. Saya lari itu, bawa anak-anak. Lari bawa anak-anak, terus saya tutup itu banting. Langsung saya banting, kan nggak ada gordennya, karena gorden sudah saya bawa. Saya tutup, saya nengok, langsung di jendela, nempel tangan 2 gini. Sama kepala 1. Saya baru lihat wajahnya. Yang panjang itu, yang kayak semegol itu. Begini sambil ngomong. Dia nggak ngomong, tapi saya dengar suara dia gini. Sambil ngelihat saya, mukanya dengan muka sedih dan mata besarnya, tangan nempel gini, mukanya nempel gitu, dan muka yang berminyak gitu ya. Sambil ngomong, kenapa pergi? Kenapa aku nggak diajak? Ngomong kayak gitu. Kenapa kamu pergi? Kenapa aku nggak diajak? Dia nggak ngomong, cuma saya dengar suaranya besar sekali gitu loh. Sambil ngeliatin saya gitu. Saya lari ke depan. Ke rumah depan, saya ketok-ketok, itu maghrib loh. Saya lari ke rumah ke depan, ketok-ketok. Bu, saya mau ikut tunggu sini ya. Hujan-hujan kan gede. Ada apa? Saya cerita. Makanya rumah ini gak laku-laku. Yang kontrak juga gak ada. Cuma jenengan aja tuh kuat. Itu bukan tukang sayur ya. Depannya persis. Iya Bu, saya gak tahu kalau ada seperti itu. Udahlah, endang itu cepetan, lekas pindah lah. Iya, ini mau pindah. Sekalian pamit juga kan ya, nenek-nenek di situ. Dia hadapan persis. Saya ikut situ sambil nungguin. Pas saya lari pindah rumah itu, saya nengok dia udah. Nggak ini loh, nggak begini, cuma pelan begini loh. Seperti itu. Gitu. Jadi ketika saya tutup pintu, dia nabrak jendela. Gitu. Nah, udah kita pindah nih. Pas kita pindah, itu 3 hari di rumah Petrus. Ini ya, rentetannya itu dong. Iya. Karena ada yang ikut. Oh, dari kontrakan itu? Iya, ada yang ikut. Sosoknya pernah diceritakan Diki. Oke. Ada yang ikut, yang di lantai 3. Perempuan di lantai 3. Jamal ingat nggak? Diki bilang di belakang itu ada pohon duren. Dan duren itu waktu itu lagi berbunga. Saya tuh baru pindah kan beres-beres. Jam 11 belum selesai. Lagi buang-buangin sampah, bekas bungkus-bungkus piring tuh, kertas-kertas itu ya. Saya kumpulin di belakang. Kan ada angin, sebagian terbang-terbang mana-mana kan. Saya kumpulin aja.
pas posisi saya di bawah pohon duren. Nah di bawah pohon duren tuh, itu jam 11 malam tuh, bulan purnama waktu itu ya. Di bawah pohon duren, saya ngambilin. Nah tak pikir ini putik sari dari bunga duren. Kan rasanya jatuh-jatuh geli-geli gitu loh. Nah, nih kok nggak bau bunga duren kan? Bau bunga duren khas ya. Pas saya lagi ngambil, saya lihat ke atas, ternyata rambut dari atas dahan dia jongkok begini sambil ngeliat ke bawah. Jadi rambut itu jenggol tengkuknya saya itu loh, ke sini-sini. Rambut itu yang tinggi sekali. Iya. Itu dia sambil nengih. Dia nyenggol saya. Iya, berarti bukan jatuh, dia jatuh gini. Jadi kan nyenggol tengkuk dan tangan saya. Saya pikir itu putik duren itu pada jatuh gitu, kayak putik jambu. Ternyata bukan ya, ternyata itu rambut ya. Kok nggak ada yang jatuh gitu, kayak gini-gini. Kok nggak ada yang jatuh gitu. Saya lihat ke atas sih, saya lagi di satu dahan, tangan sama begini gitu ya. Udah tuh saya masuk tuh. Kamu kenapa ngikut lagi? Saya nggak ngomong, cuma batin aja, kenapa ngikut ke sini? Ini kan yang di lantai 3 gitu loh. Dia cuma ngeliatin aja seperti ini. Dia tidak, ya bukan yang di lantai 2 yang mulutnya lebar ya. Cuma ngeliat saya gitu. Jangan masuk. Saya tutup pintu. Nggak usah ganggu. Saya nggak ganggu kamu. Kenapa ikut sampai sini? Dia tuh nggak ngomong apa-apa. Ini nggak ngomong apa-apa, cuma ngeliatin aja begini. Dia dibilang mukanya beres ya. Beres dalam arti nggak ada luka apa-apa, beres. Cuma pucet gitu loh. Cuma pucet aja dan matanya putih semua gitu. Cuma ngeliat doang gitu. Cuma ngeliat, kenapa kamu ngikutin terus? Coba di sini ada kayak darah-darah kotor gitu ya. Rambutnya nggak terlalu gimbal kayak yang lain, cuma panjang gitu aja. Nah ini yang akhirnya dia bersuara. Iya, nggak masuk, nggak ganggu. Saya di depan kok. Saya mau jaga kalian gitu. Aku nggak perlu jaga. Dalam hati saya ngomong ya, kita nggak perlu jaga. Kita punya Tuhan. Kita rajin ibadah kok. Kita punya Tuhan, kita tidak perlu dijaga gitu. Kamu saya tolak. Pergi dari sini. Kita nggak mau buat perjanjian ya. Kita sedikit pun kita ngucap, dianggap mereka itu adalah perjanjian kita dengan dia. Oh. Ya, orang makhluk-makhluk seperti itu kan ya. Itu dianggap perjanjian. Dan dia akan mengikuti kita. Kita harus tolak dari awal. No, kita tidak ada hubungan sama kamu. Sama sekali tidak ada hubungan. Gitu. Dan akhirnya, dia tetap di situ tapi tidak masuk. Di depan gerbang. Itu yang sering ketemu. Yang baunya amis. Nah, itu amis baunya. Seperti itu. Oh, ternyata itu sosok yang ikut itu ya. Nah, iya, ini yang ada hubungannya sama rumah ini sebenarnya. Cerita ini tidak buat saya, kalau diceritakan juga tidak begitu panjang gitu ya. Cuma buat saya ini banget loh puncaknya. Puncak yang mengerikan itu ya. Yang dia kejar dengan popping. Dia popping dan nengok gitu loh. Jadi kayak film horor beneran kalau kita nonton film. Ternyata sampai seperti itu ya. Seperti itu. Dan itu dia selalu dalam mimpi saya 7 hari yang ngintip, yang panjang. Dia balik. Dia minta nyuruh kita balik. Saya pikir-pikir gini ya. Mereka tidak menyerang, tapi mereka malah ngajak anak-anak bercanda toh. Iya. Mereka tidak menyerang. Apa mereka serang sama kita? Gitu loh. Oh, ini anak ini. Si kecil ini. Caca. Iya, si kecil itu kan istimewa sampai besar kan. Iya. Dia punya gift. Iya. Kita pernah tutup tapi tidak bisa. Sampai sekarang dong ya? Terakhir kita tutup sama 5 orang. Ya, karena 2 tidak bisa. Sama 5 orang? Karena berdua tidak bisa. Iya. Saya nggak ngerti ya. Mungkin bapaknya dulu yang semedi buat perjanjian apa, saya nggak ngerti. Biar anak itu cepat keluar. Karena itu periksa Jumat, hari Senin kita siap-siap mau sesar. Karena udah 10 bulan. Nah, pas bapaknya pulang, itu kasih keris ke saya. Saya nggak tahu. Mungkin dari situ, awalnya dari mana nggak tahu. Apa buat perjanjian, kita nggak tahu. Oh, berarti ini dari sebelum lahir nih. Ada yang janggal nih. Ada yang janggal. Di kelahiran Caca. Iya. Oh. Iya. Dia berdiri pegang anak saya. Tapi yang tahu rahasia itu Bapak?
Bapak taunya cuma aku doa, cuma minta sama Tuhan biar dipermudah lah gitu loh. Dan gak lama itu ada daru, ada kayak kilatan cahaya dari atas meledak di makam, di atas makam, dan keluarlah keris. Karena panas, kerisnya pakai sapu tangan dibungkus. Terusnya langsung ditaruh di punggung saya. Kerisnya itu taruh di bawah. Itu Saya cerita kan tidur. dari Bapak? Iya. Enggak, saya juga tahu ya. Oke. Jam 2 pulang dia taruh di bawah saya. Saya langsung mules, setengah jam kemudian saya mules. Jam 4 atau jam 5 saya lahiran. Maksudnya untuk yang dia nemu di kuburan itu, benda itu Bapak yang tahu? Tahu. Bapak tahu. Cerita dari Bapak itu? Iya, cerita dari Bapak sama ada temannya satu. Dan yang nggak diketahui sama Ibu, mereka ngelakuin apa di sana? Nggak tahu saya. Iya. Saya taunya ya, ini ada perjanjian apa gitu ya. Ada perjanjian apa sampai ini sampai dipegang. Tidak rela itu dilepaskan. Oke. Itu misteri dari Caca ya? Misteri dari Caca. Oke, kenapa makanya saya gini? Makanya kenapa mereka suka? Jangan pergi. Kenapa pergi? Saya pikir gitu. Apa dia senang sama anak saya gitu loh. Menarik, Bu. Kalau Diki nggak ada? Kalau Diki tuh bisa lihat. Diki tuh bisa lihat dan bisa merasakan. Baru tahu gue Diki. Kalau Caca tuh malah bisa berkomunikasi. Enggak, maksudnya waktu Diki lahir atau pada saat mengandung nggak ada masalah itu? Nggak masalah, normal. Nggak ada kejadian kayak Caca gini? Nggak. Anak 1-2 normal lah, 3 ini. Oke. Nah, yang aku penasaran Bu, Bapak itu pernah menyaksikan penampakan juga gak di rumah itu? Bapak itu tidak, karena Bapak itu pulang kerja mainlah sama teman-temannya, pulang subuh, seperti itu hampir setiap hari. Memang jarang di rumah juga. Di rumah juga, jadi nggak tahu dia kalau lihat sesuatu juga dia nggak pernah ngomong sama kita itu ya. Pas terakhirnya, ternyata ini ada ini loh, aku lihat ini. Aku juga lihat ini loh, ada ini. Tapi mereka tidak pernah mau ngomong sama kita. Kita tuh tidak pernah mau ngomong satu sama lainnya. Nah, terserah. Setelah Diki cerita, saya baru, dia juga lihat ya ternyata. Berarti bukan aku doang ya. Dia juga lihat ya. Tapi kan itu kesaksian Diki kan waktu di rumah Petrus ya. Tapi yang di situ dia enggak. Karena dia juga doyan main. Dia udah kelayaban touring sampai Jawa Timur sampai apa itu udah SMP. SMP dia udah bandel ya lo Diki. Udah touring-touring jarak di rumah dia gitu. Tapi waktu pertama kali ketemu sama pemilik rumahnya, ada gak pemilik rumahnya itu ngomong sesuatu gitu, Bu? Nggak cerita apa-apa. Nggak ada cerita apa-apa? Nggak, dia orangnya cool aja, santai orangnya. Jadi mau nambah lagi, ya udah gitu aja, nggak ngomong apa-apa. Ya udahlah, asal rame ditempati, timbang kosong katanya gitu. Timbang kosong katanya, nggak apa-apa, rame. Oke. Nah, terus yang dimaksud sama tetangga kalau rumah itu tuh bekas dukun itu? Ya karena pemilik rumahnya itu memang suka melakukan praktek perdukunan. Pemiliknya ini? Nah, saya dengar seperti itu gitu loh. Jadi kalau ada yang mau pasang-pasang apa susuk, ada yang mau cari barang hilang, ada yang mau apa ke situ. Mukanya gimana, Bu? Maaf ya, Bu ya. Usia 40-an lah. 40-an? Ya, kurus tinggi dia, perlente sekali orangnya. Memang penampilannya juga penampilannya dukun? Ya, enggak, perlente banget. Perlente. Keren lah gitu ya. Biasa aja, makanya kita nggak nyangka ya. Tak pikir dia pasang-pasang dupa, mungkin punya menganut paham tertentu. Pikiran saya kan gitu kan, ada yang bakar dupa atau kepengen ruangannya harum saja kayak gitu aja. Atau mukanya kayak gini nggak, Bu? Maaf, Bu. Aku jadi kepikiran nih kalau dukun orangnya. Nih, Bu ya. Coba Kak. Orang kayak gini ya. Wek alias Ki Arjuna. Tapi nggak parlente dia. Badannya memang kecil seperti itu. Badannya kurus, tapi bukan ya itu. Kan? Bukan ini. Bukan Ki Arjuna ya. Wow. Bab. Dia senangnya pakai jaket kulit itu kayak anak-anak touring lah gitu. Kirain itu ya. Motor kan. Plot twist banget ya. Zang. Ki Arjuna. Enggak. Nah, ya anak-anak touring lah.
model-modelan baju kayak gitu. Ki Arjuna, anak-anak sore. Tapi bukan itu. Bukan ya, bukan itu ya, bukan Ki Arjuna. Oke. Paling untuk cerita dari Bu Neti sampai sini aja Bu ya. Iya, iya. Sebelum ditutup nih Bu, boleh kasih pesan lah ke teman-teman mengenai cerita yang tadi udah diceritain Bu. Iya. Buat teman-teman, kalau ada masalah seperti ini, setiap orang pasti, ya nggak setiap orang lah, beberapa orang mungkin pernah diperlihatkan dengan sosok-sosok tertentu. Ya, kita yakinkan diri bahwa derajat kita tuh lebih tinggi. Iya, iya. Jangan membuat kesepakatan apa-apa. Jangan meminta sama seperti itu. Iya, iya. Apalagi sampai mempercayai musrik buat saya gitu ya. Mempercayai hal-hal seperti itu. Iya. Kita lebih baik minta sama yang di atas, walau lama, tapi kan endingnya pasti bagus. Iya. Jangan instan lah ya. Oke, itu tadi ya pesan dari Ibu Neti ya. Bu, sekali lagi terima kasih ya. Terima salam kasih buat juga. Diki juga. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentar Malam dan Bu Neti izin pamit. Bye. Oke, baik.